Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mutiardana, NPM 2011106027 dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas E semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas pada mata kuliah Biologi Sel yang diampu oleh Ibu Anissa Muktinasari Pratama MPD, yaitu untuk menjelaskan atau memaparkan materi tentang lingkungan ekstrasel. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ke video selanjutnya. Sel dapat hidup jika didukung atau disokong oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan-lingkungan ekstrasel ini akan mempengaruhi kehidupan sel itu sendiri. Kalau tanpa lingkungan itu sendiri, apakah sel dapat hidup? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang lingkungan ekstrasel, yaitu submateri tentang faktor-faktor lingkungan yang ekstrim. Untuk lebih jelasnya, kita simak ke video selanjutnya. Faktor-faktor lingkungan yang ekstrim. Di antara faktor-faktor yang dapat menjadi ekstrim adalah sebagai berikut. Yang pertama ada water activity. Water activity adalah air yang tersedia atau air yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup, yang meliputi air untuk metabolisme, air untuk pertumbuhan, dan air untuk kepentingan reproduksi. Jadi tidak semua air yang ada di lingkungan dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup yang sudah saya jelaskan tadi. Banyak air, tetapi air itu tidak bisa memberikan manfaat bagi kehidupan. Ada dua faktor yang mempengaruhi water activity, yaitu yang pertama, derajat air yang dapat diserap oleh permukaan sel dan derajat air yang dapat keluar dari sel. Kemudian faktor yang kedua itu dapat diatur sedemikian rupa oleh sel agar jumlah yang tersedia selalu tetap dalam batas normal. Jadi, bila water activity terganggu, maka kehidupan sel juga akan terganggu pula. Faktor lingkungan yang ekstrim yang kedua yaitu ada salinitas. Salinitas dapat didefinisikan sebagai adanya garam terlarut dalam konsentrasi yang berlebih di dalam air. Di sini menurut Ma'ruf pada tahun 2016. Nah, jadi apabila ada kadar garam naik, berarti air yang tersedia itu menjadi berkurang. Nah, pengaruhnya terhadap kehidupan manusia itu umumnya bisa dilihat sebagai fenomena yang berkenaan dengan osmotik. Tetapi hal ini sebenarnya lebih cocok jika dilihat sebagai fungsi dari water activity ya. Nah, meningkatnya kadar garam di lingkungan air tadi berarti juga menurunnya water activity. Hal ini karena dapat memberi pekerjaan baru bagi sel untuk memisahkan garam yang mengikat tadi sehingga air dapat menjadi cocok untuk proses kehidupan. Kemudian di slide selanjutnya yaitu yang ketiga ada pH. pH dapat berpengaruh terhadap struktur dan aktivitas enzim. Perubahan pH sebesar apapun di lingkungan itu dapat berpengaruh tidak baik terhadap metabolisme. Di bumi ini habitat asam lebih umum daripada habitat alkali atau basa. Karena catatan menunjukkan bahwa air laut sedikit basis dengan pH 8, sedangkan sungai dan danau itu memiliki pH yang kisarannya mendekati netral. Itu kisaran antara 5 sampai 6. Nah, kisaran pH inilah yang banyak disukai oleh organisme. Organisme pada kisaran pH inilah banyak dijumpai berbagai jenis makhluk hidup. Di beberapa tempat di belahan bumi, pH-nya yang sangat rendah di kawah gunung misalnya. Di kawah gunung-gunung berapi, lingkungannya sangat asam. Contohnya,
ekstrim dari lingkungan yang sangat asam itu adalah Solfatara, yaitu kawah gunung api yang kaya akan belerang. Selanjutnya, faktor-faktor lingkungan yang ekstrim yang keempat itu ada tekanan hidrostatik. Jika didefinisikan, tekanan hidrostatik adalah tekanan yang diberikan zat cair ke semua arah pada suatu benda akibat adanya gaya gravitasi. Ini biasanya akan dialami oleh organisme yang hidup di air, misalnya di tiap kedalaman 10 meter, karena tekanan akan meningkat 1 atmosfer. Ada beberapa organisme yang dinamakan barotolerant. Itu merupakan organisme yang dapat tumbuh, berkembang, dan produksi pada lingkungan dengan tekanan hidrostatik yang tinggi. Organisme ini itu biasanya memiliki enzim yang tetap dapat bekerja walaupun tekanan hidrostatiknya itu menjadi tinggi, dan biasanya mempunyai membran sel walaupun sistem membran lain yang tidak terpengaruh sama sekali adanya tekanan yang tinggi tersebut. Lalu faktor yang kelima itu ada temperatur. Temperatur juga itu dapat menjadi ekstrim. Ada di antara organisme itu, terutama misalnya mikroorganisme, dapat hidup pada kisaran temperatur yang sangat luar. Beberapa di antaranya dapat hidup, artinya dapat melakukan metabolisme dan reproduksi pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Sementara yang lain dapat tumbuh dan berkembang pada lingkungan air dengan suhu yang sangat tinggi. Organisme yang hidup pada temperatur tinggi biasanya memiliki enzim termostabil yang umumnya itu tidak memiliki oleh organisme lain. Walaupun lingkungan itu panas sehingga tidak ada organisme lain yang mampu bertahan hidup. Tetapi bagi organisme tertentu, lingkungan itu justru biasanya sebagai lingkungan yang ideal untuk menyelenggarakan kehidupannya atau sebagai habitat yang normal. Nah, lingkungan menjadi ekstrim hanya karena organisme tersebut adaptif terhadapnya. Dan slide yang terakhir, di faktor-faktor lingkungan yang ekstrim, yang keenam itu ada faktor-faktor lain. Misalnya di sini ada oksigen, di mana konsentrasi oksigen berpengaruh nyata terhadap aktivitas enzim bagi organisme yang melakukan metabolisme. Ada beberapa organisme yang menjadi toleran bila ada oksigen atau aerobik, dan ada yang lain akan mengalami kematian bila ada oksigen atau anaerobik. Nah, selain oksigen yang juga dapat menjadi ekstrim itu ada juga nutrien, di mana lingkungan air dalam umumnya nutrien atau makanan terbatas jumlahnya, sehingga organisme yang membutuhkan diet kompleks akan mengalami kerusakan untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Dan berikutnya, yang terakhir, itu ada radiasi. Radiasi ini dapat hadir dan dengan lingkungan yang sangat merugikan bagi organisme, di mana mikroorganisme dapat mengalami kerusakan yang hebat oleh adanya radiasi itu karena bila berada di udara atau di dekat udara. Ini menurut Sumadi dan Martini pada tahun 2007. Jadi itulah pemaparan materi yang saya sampaikan. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.